Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Gi, dan masih dengan mobil kesayangan saya ini, mobil bekas taksi Vios Limo generasi ketiga tahun 2013 X Bluebird. Oke, di hari ini sudah memasuki bulan ke-8 teman-teman. Saya memakai mobil ini. Nah, dan di bulan ke-8 ini saya akan merincikan apa aja yang sudah diperbaiki dan habis berapa totalnya. Nanti kita akan rincikan di sini mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-8 ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari bulan pertama teman-teman. Oke guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis guys. Dengan menekan tombol subscribe, berarti Anda telah mendukung channel ini untuk lebih sering upload video lagi. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Jadi untuk di bulan pertama itu, ketika datang kita sudah dipusingkan dengan masalah cat. Jadi catnya belang antara bodi belakang dan bodi depan tidak sama. Akhirnya kita perbaiki catnya, kita cat yang bagian depan saja untuk menyamakan yang bagian belakang. Jadi kita repaint. Tuh, untuk cat habis 3.200.000 teman-teman, 4 panel, pintu kanan kiri depan sama fender depan kiri kanan juga. Jadi 4 panel 3.200.000, dan sekaligus juga sporing balancing itu 300.000. Jadi untuk perbaikan pertama, masuk bengkel pertama itu habisnya 3,5 juta teman-teman, 3.500.000. Nah, kemudian setelah itu beberapa hari kemudian, untuk central lock depan kiri mati, sekalian kita benerin sama ganti kampas rem. Di kampas remnya udah belum habis sih, tapi udah tinggal dikit, jadi kalian diganti. Itu saya habis 320 totalnya, kampas rem 250 sama benerin central lock sama jasanya itu habisnya 320 totalnya teman-teman. Terus kemudian belum selesai sampai di situ, untuk bulan pertamanya muncul lagi masalah, yaitu engine mounting teman-teman. Nah, engine mounting yang kanan ini di bulan pertama kita sudah ganti karena memang sudah aus sehingga menyebabkan mobilnya getar sampai ke bangku sopir, itu lumayan getar, jadi tentu saja mengurangi kenyamanan. Akhirnya diputuskan untuk ganti juga, konsultasi sama seller, alhamdulillah masih bisa ditanggung untuk biayanya. Engine mounting ganti, kirimin engine mounting bekas dari sana, sekaligus juga dikirimin shock teman-teman, shock depan 1 pasang. Tapi shocknya walaupun nggak baru ya, tapi lumayan lah, shocknya rekondisi. Sekalian bongkar kaki-kaki, akhirnya ganti engine mounting, bongkar kaki-kaki, dan sekaligus juga ganti karet support karena karet supportnya udah haus. Kita ganti 1 karet supportnya, yang 1 masih bagus. Untuk karet support sendiri saya belinya 260.000 untuk karet supportnya aja. Nah, jadi untuk perbaikan yang ketiga ini, engine mounting sama shock 1 pasang depan itu dikirim dari seller bekas. Jadi kita pakai harga kisaran aja. Kalau engine mounting copotan yang mungkin sekitar 600-an, shocknya juga sama, kita ambil 600, jadi sekitar 1.200.000. Terus tambah beli karet support 260, sama jasa bongkar pasang itu 100.000. Jadi untuk totalnya saya keluarin uang 360.000 untuk perbaikan ketiga, ditambah part-partnya yang dari seller ya, kurang lebih 1.200.000-an. Kita hitung 1.560.000 di perbaikan ketiga. Tapi untuk biayanya sebagian dari seller ya.
malah sebagian besar dari seller. Jadi itu untuk bulan pertama teman-teman. Bulan pertama itu kalau dirinci kira-kira ya cat sporing itu 3.500.000 ditanggung oleh seller. Kampas strap sama benar central lock itu 320, itu dari saya sendiri. Terus kemudian ganti shock depan, engine mounting itu dikirim dari seller. Terus karet support itu saya beli sendiri, sama jasanya 100.000, jadi 1.200.000 kurang lebih dikirim dari seller untuk partnya. Saya sendiri keluar karet support 260 ditambah jasa 100.000. Jadi untuk bulan pertama total biaya yang dikeluarkan itu sebesar kurang lebih 5.380.000. Itu baru bulan pertama teman-teman ya, 5.380.000. Nah itu untuk biaya sendiri saya cuma habis 680.000, sekitar 680.000 itu biaya dari saya sendiri. Terus selebihnya sekitar kurang lebih 4.700.000 itu dari seller teman-teman. Jadi di bulan pertama masih ditanggung oleh seller sebesar 4.700.000. Nah itu bulan pertama teman-teman. Terus untuk di bulan keduanya nggak ada yang masalah yang serius, kita cuman ganti wiper aja. Di wiper ya kurang lebih 85.000, ya anggaplah 100.000 ya, wiper 100.000 di bulan kedua. Untuk di bulan kedua itu aja, nggak ada masalah yang serius. Nah untuk di bulan ketiga ini mulai muncul masalah lagi, yaitu kemarin sempet olinya netes, dan itu udah lumayan netesnya. Akhirnya setelah dicek ke bengkel itu ternyata seal askrek belakangnya, jadi harus ganti. Untuk bulan ketiga ganti seal askrek belakang sama depan, yang belakang 190, yang depan 90.000, jadi 280.000 untuk seal askrek belakang. Nah tapi pas waktu bongkar ternyata engine mounting yang sebelah kiri, yang di bawah aki sini teman-teman, di bawah aki ini itu ternyata sudah pecah, jadi harus diganti. Akhirnya putuskan untuk ganti engine mounting sekalian. Itu beli bukan ori teman-teman, setelah belinya bukan ori, merek RC, itu saya belinya 539.000, dan sekaligus juga ganti set kopling karena emang koplingnya sudah aus. Jadi kalau buat angkatan pertama itu getar sekali, akhirnya kita ganti set koplingnya ori Toyota itu sekitar 1.325.000. Kemudian ditambah ongkos jasanya 300.000. Jadi untuk bulan ketiga saya perbaiki habis 2.450.000. Nah kemudian coba saya klaimkan garansi ke seller, alhamdulillah walaupun tidak semua, masih ada yang diganti itu sebesar 450.000 dari bluebirdnya, jadi masih garansi 450.000. Itu hitungannya untuk sealnya aja. Jadi untuk kampas kopling sama engine mounting itu sudah tidak ditanggung. Jadi di bulan ketiga saya keluarin biaya sendiri sekitar 2 juta, ditambah sama garansi dari BB nya 450, jadi totalnya 2.450.000 di bulan ketiga. Kemudian bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, alhamdulillah tidak ada masalah yang begitu berarti, aman-aman aja. Akhirnya kemarin Desember awal saya bawa pulang mobilnya ke Solo, jadi saya buat jalan dari Bali ke Solo, alhamdulillah normal, aman. Setelah balik saya cek ternyata olinya sudah berkurang, hingga di bulan ke-6 setelah balik dari Solo saya putuskan untuk ganti oli.
sama benerin sentral lock lagi. Jadi sentral locknya kali ini yang kiri belakang itu mati, tidak bisa. Sama retract kiri, jadi retract kiri kemarin tidak bisa nutup teman-teman. Di posisinya buka terus, yang kanan nutup, yang kiri tetap aja buka. Nah itu habisnya saya 400.000 itu ganti oli, benerin retract sama central lock kiri belakang. Habisnya 400.000 itu biaya saya sendiri. Nah jadi selama 8 bulan ini kalau di total semuanya kita sudah habis kurang lebih 8.330.000 selama 8 bulan. Ini tepatnya selama 6 bulan itu, karena di bulan ke-7 kemarin ke-8 itu nggak ada permasalahan. Jadi selama 8 bulan saya pakai ini totalnya sekitar 8.330.000 untuk biaya perbaikan. Dan untuk biaya yang keluar dari kantong saya sendiri itu 3.180.000. Jadi selebihnya ditanggung oleh seller, termasuk biaya cat, terus kirim part shock sama engine mounting. Itu kalau di total sekitar 5.150.000 teman-teman. Nah jadi 8.330.000 itu biaya sendiri 3.180.000 sama biaya dari seller kurang lebih 5.150.000. Nah jadi itu selama 8 bulan ini yang saya sudah keluarkan, saya rinci dari awal datang sampai sekarang. Paling nambah pajak aja kemarin bulan Agustus itu habisnya 2.650.000. Itu saya nitip juga ke sellernya karena ini masih atas nama PT, tapi sudah plat hitam teman-teman ya, plat hitam atas nama PT. Mungkin nanti rencana untuk mutasi ya, mungkin nanti sekalian aja pas ganti plat. Kebetulan tahun 2023 untuk ganti platnya, mungkin nanti sekalian aja. Mungkin nanti untuk PR kedepannya nanti mungkin kaca depan ini sudah sedikit mengganggu teman-teman, terutama malam hari ya. Kalau berpapasan itu cahaya lampu dari lawan kita itu udah di kaca depan kita mencar ya, jadi silau. Terus terang sedikit lumayan keganggu untuk apabila jalan di malam hari. Ini mungkin ini nanti ya, tapi masih bisa dikondisikan lah untuk kacanya. Mungkin ya kita kondisikan dulu karena kondisi juga masih kayak gini. Nanti next kita kalau ada rezeki lagi kita ganti mungkin untuk kaca depannya. Nah untuk kali ini itu dulu teman-teman informasi untuk rincian biaya mobil Toyota Limo generasi ketiga XBB tahun 2013. Ini sudah 8 bulan pemakaian dan rincian biayanya seperti tadi yang saya sebutkan, habisnya kira-kira sekitar 8.330.000. Jadi untuk di bulan ke-8 ini sementara itu dulu, mudah-mudahan tidak ada jajan-jajan lagi kecuali nanti servis rutin. Mudah-mudahan bisa awet, bisa nyaman terus, tidak ada kendala lagi. Oke teman-teman, sedikit dari saya untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua. Jadi namanya beli mobil bekas, apalagi ini bekas taksi, udah mobil kilometer tinggi, harus ada spare dana buat perbaikan-perbaikan baik minor ataupun mayor. Tetap kita harus ada spare dana, jangan full dihabiskan buat beli unitnya, tapi giliran nanti kita ada trouble, kita bingung mau perbaikinya bagaimana, akhirnya kita diamkan, akhirnya tambah parah. Nah itu yang bahaya teman-teman. Jadi mending beli mobil jangan dihabiskan semuanya untuk dananya, apalagi mobil bekas. Tetap harus ada spare buat nanti hal-hal yang tidak diinginkan untuk perbaikan-perbaikan. Tetap kita harus ada spare dana. Oke teman-teman, untuk kali ini cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kalau ada saran, kritik bisa komen di bawah supaya nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.